Inilah zaman ketika joget dianggap profesi, basah-basahan jadi strategi, dan agama dijadikan konten debat dadakan. Layar gadget telah bertransformasi menjadi altar baru. Tempat ritual penghilangan martabat berlangsung setiap detik, dengan penonton sebagai penyembahnya yang dikemas di fitur live streaming, bukan sekadar tayangan, tapi cermin yang absurditas konyol dijadikan kebiasaan. Chico Blade menyebut ini era transaksi martabat, di mana kehormatan tak dijaga, tapi dijual dalam frame. Sebelum kalian baper, mari simak realita. Karena data ini bukan opini Chico Blade, tapi potret dari kaca yang sudah lama kalian pecahkan sendiri. Jika data ini melukai, maka itu bukan karena tajamnya, tapi karena terlalu dekat dengan wajah kalian sendiri. Berdasarkan data Reportal tahun 2004, Indonesia menempati posisi 5 besar global dalam konsumsi live streaming, dengan rata-rata waktu tonton mencapai 21,6 jam per minggu. Sementara dari Sensor Tower, Januari tahun 2025 telah merangkum ciri-ciri mereka yang kini menghuni kanal live streaming, bukanlah para pemikir atau seniman, tapi kaum joget 24 jam, di mana tubuh dijadikan kupon diskon martabat. Kaum basah-basahan mandi sambil live bukan untuk bersuci, tapi untuk mengemis koin. Kaum agama instan, berdiskusi syariah tapi dibumbui baper dan caper. Kaum live anak sebagai alat konten, di mana anak bukan amanah, tapi alat transaksi digital. Kaum gaming gimmick, game hanya kamuflase, kontennya jualan rayuan dan suara gemulai. Kaum debat kosong, saling ejek demi engagement, bukan argumen. Kaum copy-paste, isi live plagiat, ekspresinya so original. Kaum cari jodoh live tapi isinya hanya basa-basi dan bumbu caper. Kaum sok sibuk, fitur live hidup, kreatornya sok sibuk, isi komentarnya saling adu argumen. Kaum sok artis nihil karya tapi minta diakui bak selebriti. Dari fenomena ini, berdasarkan laporan dari Komnas Perlindungan Anak tahun 2024, meningkatnya eksploitasi anak dalam live streaming sebesar 21% dari tahun sebelumnya. Banyak diantaranya dilakukan secara sukarela oleh orang tua sendiri. Lebih lanjut lagi, dari riset Universitas Indonesia bersama Pusat Kajian Psikologi Media, tahun 2024 menunjukkan bahwa 48,2% dari remaja Indonesia menganggap konten live sebagai sumber penghasilan lebih realistis dibandingkan pendidikan formal. Apa artinya? Ketika logika kalah oleh gift, maka live streaming bukan lagi hiburan, tapi jalur pelarian dari akal sehat. Dan netizen yang memberi gift dengan dalih kemanusiaan adalah sponsor utama mereka. Dampak menurut psikolog media Dr. Riris Rashmawati UI, tahun 2025, keterpaparan konten semacam ini akan menurunkan sensitivitas terhadap etika, meningkatkan kebutuhan validasi instan, dan memicu budaya kekonyolan sebagai penghasilan, sementara dalam bahasa filsafat fenomena ini menjadi sebuah kematian etika melalui kebiasaan pasif. Dan martabat bukan lagi hal suci, tapi aset cair yang bisa ditukar koin, top up, atau view. Maka masyarakat tak lagi berpikir apakah ini benar, tapi apakah ini menghibur. Chico Blade menyebut ini budaya giftifikasi, di mana setiap tingkah